Halo semuanya, perkenalkan kami yang terdiri dari saya, Sofia Ramadhani, Safa Putri Salsabila, Delvin Abigail Van Lau, Dwi Wahyu Kartika, dan Wardatu Nadila Putri akan mempresentasikan tentang regulasi bioteknologi di Filipina. Di sini kami akan membahas tentang sejarah Bitikon di Filipina, institusi yang mengatur regulasi bioteknologi di Filipina, dan mekanisme produk GMO di Filipina. Dalam konteks Filipina, sektor pertanian menyumbang pangsa 10,2% untuk produk domestik bruto pada tahun 2020. Dari negara-negara yang mengonsumsi tanaman bioteknologi, Filipina menduduki peringkat ke-12 dengan 0,9 juta hektar jagung dan menempati posisi kedua setelah India di kawasan Asia Tenggara. Filipina juga merupakan negara ASEAN pertama yang memprakarsai sistem regulasi bioteknologi dengan dikeluarkannya Executive Order nomor 430 pada tahun 1990 yang membentuk National Committee on Biosafety of the Philippines atau NCBP. Di sini kami mengambil salah satu contoh yaitu sejarah Bitikon di Filipina. Pada tahun 1990 dilakukan pendirian NCBP. Kemudian pada tahun 1991 dilanjutkan dengan pembentukan pedoman Biosafety NCBP. Selanjutnya pada tahun 1996 dilakukan percobaan rumah kaca untuk Butikon. Pada tahun 1999 sampai 2001 dilakukan uji lapangan Butikon. Dan pada tahun 2002 produksi Butikon di Filipina telah disetujui. Selanjutnya adalah lembaga yang menangani dan mengawasi regulasi bioteknologi di Filipina. Yang pertama adalah NCBP atau The National Committee on Biosafety of the Philippines. NCBP ini adalah badan utama yang bertugas untuk mengkoordinasikan dan menyelaraskan upaya antar lembaga dan multisektoral untuk pengembangan kebijakan keamanan hayati dan menetapkan standar ilmiah, teknis dan prosedur tentang tindakan promosi keamanan hayati yang ada di Filipina. Selanjutnya yang kedua adalah NBRA atau National Biosafety Regulatory Agency. NBRA ini adalah badan pengawas keamanan hayati nasional yang terdiri dari beberapa departemen. Yang pertama itu Departemen Pertanian yang menangani masalah keamanan hayati terkait dengan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan negara. Selanjutnya ada Departemen Sains dan Teknologi yang memastikan bahwa ilmu pengetahuan yang terbaik dapat digunakan dan diterapkan dalam mengadopsi kebijakan biosafety. Selanjutnya ada Departemen Lingkungan dan Sumber Daya Alam yang memastikan bahwa penilaian lingkungan dilakukan dan dampaknya dapat diidentifikasi dalam keputusan keamanan hayati. Selanjutnya ada Departemen Kesehatan yang merumuskan pedoman dalam menilai dampak kesehatan. Yang terakhir yaitu Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang melakukan koordinasi dengan keempat departemen lainnya untuk melaksanakan pengawasan kegiatan. Yang ketiga adalah IBC, yaitu The Institutional Biosafety Committee. IBC ini adalah institusi yang mengevaluasi dan memantau aspek biosafety dari agen biologis agar sesuai dengan peraturan legal. Jadi, semua institusi yang terlibat dalam rekayasa genetika atau biologis dan berpotensi berbahaya harus memiliki izin dari IBC ini. Selanjutnya itu adalah STRP atau Scientific and Technical Review Panel. STRP ini termasuk bagian dari Departemen Pertanian yang terdiri dari kumpulan ilmuwan selain departemen tersebut yang memiliki keahlian dalam evaluasi potensi risiko yang diatur terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Yang terakhir adalah BPI Biotech atau Bureau of Plant Industry. BPI ini adalah bagian dari Departemen Pertanian juga yang bertanggung jawab untuk melayani dan mendukung sektor industri tanaman yang ada di Filipina. Selain itu, BPI mengelola undang-undang, peraturan, dan program dari negara bagian dan federal yang menangani hama tanaman, pestisida, lebah madu, pakan ternak, benih, pupuk, kapur, dan lainnya. Selanjutnya mekanisme GMO. Nah, dalam ini digunakan hukum Joint Circular nomor 1 yang dikeluarkan pada tahun 2016. Untuk step-stepnya sendiri terdapat 12 langkah. Nah, dalam tiap langkah ini terdapat organisasi yang bertugas sesuai dengan bidang keahliannya organisasi tersebut. Yang pertama, importation.
terdapat regulasi impor GMO melalui izin SPSIC, yaitu Sanitary and Phytosanitary Import Clearance dari BPI atau Bureau of Plant Industry. Selain itu, produk GMO yang ingin diimpor juga harus memiliki surat keterangan bahwa produk tersebut merupakan produk GMO. Yang kedua, continuous dan confined test, yaitu uji terbatas dengan klasifikasi penilaian resiko dan informasi pelepasan komersial tanaman transgenik. Dalam hal ini, GM Corp yang digunakan harus memenuhi beberapa syarat. Salah satunya adalah GM Corp harus mudah didapat di negara tersebut, dan GM Corp itu harus dikembangkan di lab lokal dan memiliki data sufisien untuk dilakukan assessment berikutnya. Yang ketiga, risk assessment. Assessment ini dilakukan oleh IBC atau Institutional Biosafety Committee untuk dicek mengenai resiko pelaksanaannya. Dan yang keempat, environmental assessment, yaitu evaluasi dan identifikasi potensi dampak merugikan terhadap biodiversitas oleh produk GMO. Dalam hal ini dilakukan evaluasinya oleh STRP atau Scientific and Technical Review Panel. Yang kelima yaitu health assessment yang mengcover health impact assessment dan health risk assessment dalam mengatur penilaian efek potensi kesehatan dan perkiraan resiko terhadap target populasi tertentu yang berhubungan dengan akibat dari paparan agen dari organisme transgenik tertentu. Yang keenam yaitu public hearing and participation. Public hearing mengacu pada pertemuan face-to-face antara pemangku kepentingan untuk memperoleh informasi. Partisipasi sendiri mengacu pada keterlibatan masyarakat yang secara eksplisit dapat diwakili oleh pemerintah, komunitas, badan pertanian dan perikanan setempat dalam semua tahap proses pengambilan keputusan biosafety. Public hearing and participation dilaksanakan untuk pengenalan produk serta peningkatan public awareness. Selanjutnya yaitu field trials, yang merupakan pengenalan pada lingkungan yang diatur dalam uji coba lapangan untuk tujuan penelitian dan pengembangan dengan izin biosafety atas persetujuan publik terhadap aktivitas tersebut. Lembar informasi publik terkait uji coba lapangan harus dipasang setidaknya 3 minggu sebelum kegiatan dengan peredaran umum di sekitar lokasi pengujian. Penerbitan izin akan diberikan pada setiap lokasi uji coba lapangan, berlaku selama 2 tahun dan dapat diperpanjang. Selama 2 tahun validitas izin, permintaan pertimbangan perpanjangan izin dapat dicabut dengan alasan yang meliputi ketidakpatuhan terhadap pedoman biosafety dan pelaporan data yang dapat menjadi ancaman bagi kesehatan manusia maupun lingkungan. Uji coba yang dilakukan pada setiap lokasi akan dievaluasi secara terpisah dengan menyerahkan laporan penyelesaian kepada IBC. Selanjutnya yaitu commercial propagation yang mengarah pada pengenalan produk untuk konsumsi manusia dan hewan. Komersialisasi ini membutuhkan izin biosafety atau keamanan hayati dengan jangka waktu yang tidak lebih dari 5 tahun. Berikutnya adalah monitoring. Monitoring merupakan kegiatan pemantauan dalam uji coba lapangan dan perbanyakan komersial dari artikel yang diatur oleh BPI, DENR, DOH, dan di mana laporan pemantauan tersebut harus diserahkan kepada DABC untuk diposting di situs web NCBP dan BPI. Selanjutnya adalah direct use. Direct use merupakan penggunaan barang yang diatur, baik yang diimpor atau dikembangkan di dalam negeri, sebagai makanan dan pakan atau untuk diproses. Hal ini membutuhkan izin keamanan hayati untuk penggunaan langsung yang dikeluarkan oleh BPI. Berikutnya adalah product labeling. Product labeling merupakan kegiatan untuk mendaftar atau mendeskripsikan bahan, kualitas, dan nilai gizi yang terkandung pada produk GM untuk alasan keamanan dan nutrisi makanan. Tahap yang terakhir adalah deregulation. Deregulation merupakan kegiatan penghapusan pasal yang diatur dari cakupan peraturan biosafety NCBP yang dinilai oleh BPI tidak akan menimbulkan masalah kesehatan bagi manusia, hewan, dan mengganggu keanekaragaman hayati. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan pada materi ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian